Baik, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Tepatnya pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai, itu kan ada 4 sifat ya, ada tobat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Maka pertemuan pertama ini kita akan bahas mengenai tobat itu. Di sini ada literasi, ada bacaan dalam kotak. Harap Anda sekalian perhatikan, akan tunjuk untuk membaca satu-satu. Ya, nanti pas namanya, maka lanjutkan bacaan temannya. Boleh dimulai dari ujung. Siapa namanya? Silakan baca. Yang lain perhatikan. Dari dan kurungnya. Buat segenap. Buat lanjut, yang belakang mah. Lanjutkan bacaan temannya. Buat ala Oke, Lena. Merasa dirinya sudah lebih taat dari yang lain dan ternyata ada berpaling dari Oke, Lena. Baca. Oke, belakangnya. Gila. Ya. Apaan? Tugas baru. Rizky. Bawahnya. Oke, itu yang ujung nak. Aldo. Baca deh Pak. Ini. Sehingga dalam suatu bangsa memiliki sifat yang mulia, maka mulia bangsa tersebut. Pada bab ini akan membahas tentang sifat mulia, tobat serta istiqomah dan ikhlas. Oke. Ya. Kita tadi sudah baca. Ya. Ya, tadi kita sudah baca bahwasanya ada bahasa yang mengatakan orang yang berbuat dosa kemudian bertobat itu lebih baik daripada orang yang membangga-banggakan perbuatan baik. Kita sadar bahwasanya manusia itu adalah tempatnya salah dan dosa. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Ya. Bahkan Nabi saya itu pernah salah. Nabi pertama kita siapa? Adam. Dulu Nabi Adam atau kakek moyangnya manusia itu tinggalnya bukan di bumi, tinggalnya di surga bersama Siti Hawa. Namun karena terrayu dari godaan setan, akhirnya makan buah kurli dan Allah marah. Ya, Allah marah, Allah turunkan dari surga ke bumi. Setelah itu apa yang terjadi? Nabi Adam memohon ampun kepada Allah. Nah, di sini artinya walaupun kita salah, ya itu wajar.
Namun ketika kita salah, apa yang kita lakukan? Cepat-cepat mohon ampun kepada Allah. Besok salah lagi, mohon ampun lagi. Besok salah lagi, mohon ampun lagi. Begitu seterusnya. Ya, kenapa? Karena manusia itu tempatnya salah. Apalagi kita kepada orang tua, manusia. Ya, bahkan setiap hari ada saja kesalahan kita. Apa buktinya Pak? Kalau kita setiap hari harus salah, setiap hari mama kita, ibu kita, atau bunda kita pasti ada ngomelnya. Ada nggak? Ada Pak. Ada ngomel karena kita lambat bangun. Pagi lagi ada ngomel sama kita. Iya Pak. Bangun. Yang tadi apa namanya? Ardi, misalkan. Bangun Ardi. Ini sekarang sudah jam 6:30. Ya. Kita lama bangun, diomeli lagi. Setelah bangun cukup ngomel di situ Pak? Tidak. Kita mandinya lama di kamar mandi. Diomel lagi. Rizky, kenapa lama kali? Cepat, ini sekarang udah hampir jam 7. Misalkan. Ya kan? Setelah siap mandi, siap ngomelnya belum. Apalagi pakai bajunya lama. Iya Pak. Ini khususnya perempuan nih. Ya, misalkan Dila, cepat Dila, sudah hampir jam 7. Ya, rupanya masih muda misal. Setelah itu habis ngomelnya belum. Pakai sepatunya lama. Ya kan? Yang parahnya lagi kos kakinya hilang. Ya, itu sering terjadi kan? Akhirnya lama, mondar mandir belakang depan. Mamanya nanya, apa nyaman kok mondar mandir? Kos kaki hilang, mana sebelah lagi? Rupanya dimainkan adiknya semalam. Kenapa? Karena siap pulang sekolah langsung disimpan, ditaruh aja situ. Akhirnya dimainkan adiknya lah, entah kemana. Begitulah seterusnya. Apakah itu salah Pak? Itu tidak salah. Itu adalah wajarnya manusia. Bapak dulu seperti itu, iya. Ya, kenapa? Karena Bapak dulu kecil juga seperti kalian. Gak mungkin kan lahir langsung jenggotan, atau lahir langsung besar, langsung tua. Artinya apa? Bapak dulu juga pernah di posisi seperti kalian. Salah satu MTS. Pernah. Yang parahnya lagi anak SD, anak TK dan lain sebagainya. Dan itu alhamdulillah sudah kita lalui. Hari ini kita berada di kelas 7. Ya, di kelas 7 hampir setengah tahun dah. Nanti bulan 6 kita bulan 12 kita ujian semester 2, bulan 7 kita naik kelas 8. Ya, begitu cepat waktu berlalu. Setelah MTS kita masuk ke MA atau SMA. Sederajat, pakai pesantren segala macam. Kan begitulah. Ya. Yang pertama kita masuk kepada sifat mulia taubat. Kita lihat buku kita di sini. Lagi-lagi kita lihat buku. Sifat mulia taubat. Apa itu taubat, Pak? Di sini dikatakan taubat itu adalah bentuk kata dari masdar dari kata toba yatubu taubat. Artinya apa? Kata taubat ini berasal dari bahasa Arab. Ya, taubat. Kita sering bilang tobat. Rupanya tobat dari bahasa Arab, Pak. Ya, dari kata toba yatubu taubat. Artinya kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar. Jadi taubat itu artinya adalah kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar. Itu dia taubat. Kemudian yang tobat yang benar itu Pak seperti apa? Tobat yang benar itu atau tobat yang sungguh-sungguh itu disebut dengan tobat nasuha. Yaitu tobat dengan sepenuh hati. Kita menyesali betul-betul, ya Allah, aku salah, maafkan aku ya Allah. Kalau seandainya kita salahnya kepada orang tua, berarti yang kita lakukan ada dua. Yang pertama, kita minta maaf dulu kepada orang tua kita. Lalu yang kedua, kita mohon ampun kepada Allah. Jangan cuma mohon ampun aja, ya Allah, aku salah ya Allah. Kenapa? Tadi ngambil uang 2.000 di tempat cabai memakai, misalkan, ya. Tapi kita nggak minta maaf sama mama kita, minta ampun sama Allah aja. Apakah tobatnya seperti itu sempurna, Pak? Belum. Kita minta maaf dulu, Mak. Apa kata mamanya? Oh, ini kalau kita ada maunya. Iya, Pak. Mamanya kan? Enggak loh, Mak. Kalau nggak ada maunya berarti udah siap maunya. Iya. Jadi cabai 2.000 Pak. Kita izin dulu sama orang tua, setelah itu baru mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Karena kalau kita mengambil sesuatu barang tanpa permisi itu namanya mencuri. Iya nggak? Mencuri. Maka izin dulu, setelah itu baru mohon ampun, ya Allah, ampunilah hamba-Mu yang salah ini. Oh, ya, telah mengambil uang 2.000 rupiah, ya Allah. Tambah baik pas ngambil 2.000 itu ada logam, terakhir diambil lagi, ada kopi ya, ada 2.000 rupiah, ampunilah ya Allah.
dan tidak buat lagi, walaupun besok diulang lagi. Tapi seperti itulah manusia. Ya, itu tobat yang disebut dengan kembali ke jalan yang benar. Kita salah, kembali lagi. Salah, kembali. Ya, seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 31 seperti yang ada yang di buku kita itu, ya. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung. Artinya apa? Kalau kita bertobat, dosa kita diampuni. Kalau dosa kita diampuni, berarti kita tidak berdosa lagi. Ketika seseorang tidak berdosa, maka kelak pada hari akhirat atau dosanya sedikit, lebih banyak pahalanya, maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Ini perlu ya, perlu. Jadi seperti apapun, sebanyak apapun dosa kita, jangan pernah kita merasa aku dosa terlalu banyak, Allah nggak akan ampuni dan lanjutnya tidak berbuat dosa. Nah, seperti itu, ya. Kata Allah, walaupun dosa kalian seluas bumi, namun ampunan Allah yang besar daripada itu. Kemudian muncul pertanyaan, Pak, bagaimana kalau kita berbuat dosa kecil-kecil, tapi sering? Ya, sama orang yang berbuat dosa sekali, tapi dosanya besar. Nah, kira-kira menurut kalian, ya, mana yang lebih, nggak ada yang lebih baik ya, sebenarnya dua-dua salah. Tapi mana yang mendingan? Sekali tapi besar, atau dikit-dikit dosanya tapi sering? Sekali Pak. Sekali tapi besar? Iya Pak. Ya, Pak, itu benar. Ya, mending dia buat dosanya sekali besar, habis itu minta ampun, mohon ampun kepada Allah benar-benar, daripada sedikit tapi setiap hari dilakuin. Ya, contoh, misalkan ini, dia ada dosanya itu adalah membunuh orang, dosa besar ya, dosa besar. Tapi sekali dia lakukan itu, besok dia mohon ampun kepada Allah, ya Allah, taubatan nasuha. Artinya apa? Mohon ampun dengan sungguh-sungguh dan dia tidak akan ulangi lagi. Itu lebih baik daripada orang yang dosanya kecil, ya, mencuri jambu. Ada jambu pinggir jalan, punya wawa itu, katakanlah namanya wawa inem ya misalkan, ya wawa inem. Jadi dia dijaga sama wawa itu jambu. Tapi karena di pinggir jalan, setiap hari itu aja kerjanya. Pergi sekolah, pulang, ambil dua lagi. Besok gitu lagi, susah gitu lagi. Artinya apa? Dosa yang dilakukan itu terus menerus. Ya, di sini berguna atau benar kalimat yang mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi dari orang yang bertobat. Jadi kalau orang yang bertobat itu kalau udah salah, dia berusaha semaksimal mungkin ya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kalau kita melakukan kesalahan yang sama berarti kita nggak belajar. Contoh, ya, di depan pintu ini ada lubang. Ya, jadi pertama kita nggak tahu kalau di situ ada lubang, akhirnya kita keluar, masuk ke lubang, terkilir kan? Kira-kira besok kita lewat dari situ, kita bisa lagi nggak lubang? Enggak. Kenapa? Kita tahu, oh semalam di sini ada lubang, kaki kita terkilir. Maka orang yang bijak itu adalah berpikir bahwasanya kita lubang jangan bisa lubang lagi. Nah, yang parahnya, ya kan? Dia masuk ke lubang, kakinya terkilir, besok masuk lubang lagi. Apa katanya? Ih, masuk lagi. Akhirnya terkilir kakinya dua kali. Itu adalah orang yang tidak mau belajar. Maka kita jangan seperti itu. Baik. Yang ketiga adalah terbiasa berakhlak terpuji atau tobat. Nah, ini yang susah nih. Terbiasa, berarti kita terbiasa melakukan. Oke, sekarang Bapak ingin tanya, siapa yang tahu ya kira-kira bagaimana cara kita bertobat? Nah, bagaimana cara kita bertobat? Memohon ampun kepada Allah. Boleh kasih tangan? Berarti cara bertobat itu Pak, pertama mohon ampun kepada Allah. Oke, benar. Yang lain? Ada lagi? Ada lagi? Pak. Ya, silakan. Sholat Pak. Sholat. Ya, benar. Beri tangan. Kenapa Pak ketika kita salah harus sholat? Ya, itu sebabnya ada disebut namanya sholat taubat. Sholat taubat itu dikerjakan kapan saja waktunya boleh. Jadi kalau kita merasa berdosa silakan sholat. Berapa rakaat Pak? 2 rakaat. Sholat taubatnya. Ada lagi yang lain? Pandai-pandai nih kelas 9, 7. Berdoa Pak. Begini. Hah? Berdoa. Berdoa. Ya, benar. Kasih tangan oleh. Jadi
apa yang kalian sampaikan itu semuanya benar. Ya, hanya saja kita tahu nih cara bertobat. Nanti kadang kita jarang untuk melakukan ini. Kita tahu kita salah, tapi kita lupa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang salah dan harus kita rubah. Baik, sebelum Pak tutup, ada yang bertanya mengenai taubat ini? Ada yang bertanya? Waktu kita hari ini sedikit, karena tadi kita kan perkenalan ya. Kalau pertemuan yang akan datang, insya Allah kita belajar dari ini. Niat sholat taubat. Niat itu bisa dari dua bahasa ya. Bisa bahasa bukan dua ya, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Jepang, Cina, Korea, ya, bahkan bisa bahasa batin. Artinya apa? Nggak usah dilapaskan dalam hati, terserah aja. Oh, aku mau sholat taubat. Boleh. Siapa? Sah. Kenapa? Karena Allah itu maha mengetahui. Kalau seandainya Pak niat itu harus bahasa Arab, jadi kalau nggak bisa bahasa Arab nggak bisa sholat. Nah, Pak, kalau niat itu bahasa Indonesia, jadi kalau orang Jepang nggak bisa sholat. Enggak, artinya apa? Bahasa apa saja pun kita boleh. Niatnya ya, tapi kalau takbirnya jangan. Jadi niatnya bisa. Allah sengaja aku sholat taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Atau bahasa Arabnya usolli sunat taubat. Sengaja aku sholat sunat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Sah. Ya, tapi kalau takbirnya jangan. Oh, kata Bapak itu sholat boleh pakai bahasa Indonesia. Takbirnya Allah Maha Besar. Dengan menyebut nama Allah. Bismillah itu bahasa Indonesia. Dengan menyebut nama Allah. Ya, itu kalau orang Indonesia. Kalau orangnya orang Padang, Allah nang dadang. Ya enggak? Apa lagi? Kalau orang Jawa, Allah sing wadi. Yang kacaunya kalau orang yang seimam sholat itu adalah orang Madura. Allah mahajer aja. Artinya apa yang boleh dengan bahasa apa namanya sebisa kita itu adalah hanya niatnya saja. Yang selebihnya tetap Allahu Akbar. Lagi yang bertanya? Baik, kalau tidak ada demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.